diperkenankan untuk melangsungkan ibadah doa penyembahan. Tidak lupa juga saya menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti live streaming atau video internet, YouTube dan Facebook, dimanapun Anda berada, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian ya. Dan sebelum kita berada di kaki salib Tuhan, sujud menyembah kepada Tuhan, kita segera perhatikan firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal yang kedua ayat yang Kolose pasal yang kedua ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Silakan. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus, ya, Tuhan kita. Ya. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji Tuhan. Setelah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, maka dilanjutkan dengan 4 tindakan, yaitu 1. Hendaklah hidup tetap di dalam Dia. 2. Hendaklah berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. 3. Hendaklah bertambah teguh dalam iman. 4. Hendaklah hati melimpah dengan syukur. Dalam kesempatan ini saya rindu kembali untuk menyampaikan, untuk menerangkan yang kedua. Keterangan hendaklah berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Secara khusus, mari kita bersama-sama ikuti pemberitaan firman tentang dibangun di atas Dia. Ya, dibangun di atas Dia. Dibangun di atas Dia. Mazmur 127 ayat 1 bagian A. Mazmur 127 A. Ya, silakan. Berkat Tuhan pangkal keselamatan. Ya. Nyanyian Kiara Salomo. Ya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, terus sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Terima kasih. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Puji Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Sekarang kita akan melihat bangunan yang sia-sia. Matius pasal 7 ayat 24. Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai dengan ayat 27. Silakan. 2 macam dasar. Ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Iya. Perhatikan secara khusus ayat 26 dan 27. Turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Karena rumah itu didirikan di atas pasir. Ya, rumah yang dibangun didirikan di atas pasir, saudaraku, tidak tahan terhadap ujian. Rumah yang dibangun di atas pasir tidak tahan terhadap ujian. Inilah bangunan yang sia-sia. Ya, inilah bangunan yang sia-sia. Pasir menunjuk manusia daging dengan segala tabiatnya. Saya ulangi, turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Karena rumah itu didirikan di atas pasir. Karena rumah itu dibangun di atas pasir. Pasir menunjuk manusia daging dengan segala tabiat-tabiatnya. Sejenak kita lihat tabiat daging di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat 19 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Ya.
Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terus terhadap semua itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Puji Tuhan. Ada 15 tabiat-tabiat daging, yaitu 1 percabulan, 2 kecemaran, 3 hawa nafsu, 4 penyembahan berhala, 5 sihir, 6 perseteruan, 7 perselisihan, 8 iri hati, 9 amarah, 10 kepentingan diri sendiri, 11 percideraan, 12 roh pemecah, 13 kedengkian, 14 kemabukan, 15 pesta pora. Inilah tabiat-tabiat daging. Siapa yang hidup menurut hawa nafsu daging tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Puji Tuhan. Sebab dahulu Rasul sebelum dipanggil, sebelum menerima jabatan Rasul, Paulus hidup di dalam hawa nafsu daging. Puji Tuhan. Jadi sekali lagi ada 15 perbuatan daging, ada 15 tabiat-tabiat daging. 1 percabulan, 2 kecemaran, 3 hawa nafsu, 4 penyembahan berhala, 5 sihir, 6 perseteruan, 7 perselisihan, 8 iri hati, 9 amarah, 10 kepentingan diri sendiri, 11 percideraan, 12 roh pemecah, 13 kedengkian, 14 kemabukan, 15 pesta pora. Inilah tabiat-tabiat daging. Dan siapa yang hidup menurut hawa nafsu dan keinginan daging tidak berkenan untuk masuk dalam kerajaan surga. Puji Tuhan. Pertanyaannya, siapakah orang yang mendirikan rumah di atas pasir? Pertanyaannya, siapakah orang yang mendirikan rumah di atas pasir? Kembali kita membaca Matius 7 ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Yang mendirikan rumah di atas pasir adalah orang bodoh. Kalau tidak bodoh, tidak mungkin mendirikan rumahnya di atas pasir. Amin, saudaraku. Kenapa seseorang jadi bodoh? Kenapa seseorang jadi bodoh? Kembali dulu baca ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan Terima kasih. Kenapa seseorang menjadi bodoh? Jawabnya, dia hanya mendengar firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya. Dia hanya sekedar mendengar firman, tetapi tidak menjadi pelaku. Itulah yang menyebabkan seseorang menjadi bodoh. Matius 13. Sekarang kita akan melihat orang bodoh. Matius 13 ayat 19 sampai 22. Lebih jauh kita melihat tentang orang yang bodoh dalam Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 19 sampai 22. Baca judulnya. Perumpamaan tentang seorang penabur. Baca 18. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi dia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Dia tidak berakar dan tahan sebentar saja apabila datang penindasan atau penganiayaan. Karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Kemudian yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ada 3 golongan orang bodoh. Ada 3 golongan orang bodoh. Golongan yang pertama, mendengar firman Tuhan tetapi tidak sampai mengerti. Golongan yang pertama, mendengar firman Tuhan tetapi tidak sampai mengerti. Menunjuk benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Menunjuk benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Titik kerugiannya.
Kerugian mendengar firman tapi tidak mengerti, hati dikuasai oleh si jahat. Hati dikuasai oleh si jahat. Dua, golongan yang kedua, mendengar firman tetapi keras hati. Golongan yang kedua, mendengar firman Tuhan tetapi disertai dengan kekerasan hati, menunjuk benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Kerugiannya, tidak tahan terhadap ujian, atau orang itu segera murtad apabila menghadapi ujian, mundur dari ibadah dan pelayanan. Golongan yang ketiga, mendengar firman Tuhan tetapi masih dikuasai oleh roh kekhawatiran. Mendengar firman Tuhan tetapi masih dikuasai oleh roh kekhawatiran, menunjuk benih yang ditaburkan di tengah semak duri. Menunjuk benih yang ditaburkan di tengah semak duri. Kerugiannya, tumbuh tetapi tidak berbuah. Sama seperti orang yang melayani, sama seperti orang yang berada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan, tetapi tidak dapat dicicipi dan dinikmati. Puji Tuhan. Pendeknya, rumah atau bangunan yang didirikan di atas pasir adalah bangunan yang sia-sia. Pendeknya, rumah atau bangunan yang didirikan di atas pasir adalah bangunan yang sia-sia. Sekarang bandingkan dengan bangunan Tuhan, bangunan Allah. Sekarang bandingkan dengan bangunan Allah. Kembali kita membaca Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan ayat 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Terus kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Puji Tuhan. Turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Batu menunjuk Kristus yang disalibkan. Batu menunjuk Kristus yang disalibkan atau korban Kristus. Batu menunjuk korban Kristus. 1 Petrus 2 ayat 4 dan 6 sampai 7. 1 Petrus 2 ayat 4, 6 sampai 7. Baca. Yesus Kristus batu penjuru. Yesus Kristus batu penjuru. Terus, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu. Batu yang hidup itu terus, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. 6 dan 7 terus. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal. Penjuru terus. Dan siapa percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ayat 7 terus. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Puji Tuhan. Batu yang hidup, batu penjuru yang mahal. Itulah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, menunjuk korban Kristus, menunjuk Kristus yang disalibkan atau korban Kristus. Amin, saudaraku. Batu yang hidup, batu penjuru yang mahal, itulah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, menunjuk korban Kristus. Dampak positif mendirikan rumah di atas batu. Matius pasal 7. Dampak positif mendirikan rumah di atas batu atau mendirikan rumah di atas korban Kristus. Kembali kita memperhatikan Matius pasal 7 ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Rumah yang didirikan di atas batu tahan terhadap ujian. Rumah yang didirikan di atas batu tahan terhadap ujian. Kalau korban Kristus yang menjadi tolak ukur kita dalam beribadah dan melayani Tuhan, kita pasti kuat, tahan terhadap ujian. Sekali lagi saya tandaskan, kalau korban Kristus yang menjadi landasan hidup kita, maka kita kuat tahan terhadap ujian. Sekalipun ujian itu silih berganti. Sebab itu
dalam mengikuti Tuhan perlu untuk diketahui bahwa senantiasa kita harus memandang salib Kristus. Dalam mengikuti Tuhan, kita harus selalu memandang korban Kristus. Tidak boleh lagi memandang yang lain-lain. Supaya tahan uji, kuat, tahan terhadap berbagai-bagai jenis ujian. Amin, saudara. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Sekarang dampak positif mendirikan rumah di atas batu. Ya, tadi rumah yang didirikan di atas batu tahan terhadap ujian. Ya. Ada 3 jenis ujian yang menimpa. Di sini kita melihat ada 3 jenis ujian yang menimpa rumah itu. Ada 3 jenis ujian yang menimpa rumah itu. 1, turunlah hujan. 2, datanglah banjir. 3, angin melanda rumah itu. Ya, 1, turunlah hujan. 2, datanglah banjir. 3, angin melanda rumah itu. Sekarang kita akan memperhatikan satu persatu tentang turunlah hujan. Tentang turunlah hujan, menunjuk ujian yang datang dari atas. Tentang turunlah hujan, menunjuk ujian yang datang dari atas. Ya, turunlah hujan adalah ujian yang datang dari atas. Efesus 6 ayat 11 sampai 12. Baca. Perlengkapan rohani. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tipu muslihat iblis terus. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, Ya. tetapi melawan pemerintah-pemerintah, Ya. melawan penguasa-penguasa, Ya. melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, Terus. melawan roh-roh jahat di udara. Di udara. Tipu muslihat dari roh-roh jahat di udara sama dengan ujian yang datang dari atas. Tipu muslihat dari roh-roh jahat di udara itulah ujian yang datang dari atas. Matius 26 ayat 1 sampai 4. Matius 26 ayat 1 sampai 4. Baca. Pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus, rencana untuk membunuh Yesus. Iya. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas, dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat, Terus dan untuk membunuh dia. iya. Imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berunding di istana imam besar Kayafas untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Imam-imam kepala, tua-tua bangsa Yahudi berunding di istana imam besar Kayafas untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Namun Yesus telah melewati tipu muslihat itu, sebab ia telah mati terbunuh di atas kayu salib. Namun Yesus telah melewati tipu muslihat itu, sebab ia telah mati dan rela mati di atas kayu salib. Penyaliban itu dimulai 2 yang pertama di Taman Getsemani. Penyaliban itu dimulai yang pertama di Taman Getsemani. Ya, dia menerima pengkhianatan Yudas. Yesus menerima pengkhianatan Yudas Iskariot, salah satu murid Yesus yang bertugas sebagai bendahara. Ya. Penyaliban itu dimulai yang pertama di Taman Getsemani. Yesus telah dikhianati oleh Yudas Iskariot, salah satu murid Yesus sendiri yang bertugas sebagai bendahara. Puji Tuhan. Tetapi dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan pada saat pada saat di Taman Getsemani ada sedikit insiden, ada sedikit keributan, sebab Simon Petrus memutuskan telinga dari salah seorang hamba imam besar itu. Tetapi pada saat itu Yesus mengambil telinga yang terputus,
lalu ditempelkan kembali. Artinya bahwa Yesus tidak membalas kejahatan Yudas Iskariot. Yesus tidak membalas pengkhianatan daripada Yudas Iskariot. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Yesus melewati. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kemudian yang kedua, di hadapan 3 pengadilan. Yang kedua, tadi penyaliban itu dimulai, yang pertama Taman Getsemani, yang kedua di hadapan 3 pengadilan. Step pertama, pengadilan agama, Matius 26 ayat 60 sampai 63. Matius 26 ayat 60 sampai dengan ayat 63. Yesus di hadapan mahkamah agama. Iya. Tetapi mereka tidak memperolehnya, Iya. walaupun tampil banyak saksi dusta. Iya. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang. Terus Yang mengatakan, iya. orang ini berkata, Iya. aku dapat merubuhkan bait Allah dan Iya. membangunnya kembali dalam 3 hari. Terus Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, iya. tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Iya. Tetapi Yesus tetap diam. Iya. Lalu kata imam besar itu kepadanya, Iya. demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Iya. Di sini sekalipun tampil saksi-saksi dusta, namun Yesus tetap berdiam diri. Ya. Pada saat di hadapan imam besar, pada saat di pengadilan agama, di hadapan imam besar Kayafas, di situ tampillah saksi-saksi dusta. Ya. Namun Yesus tetap berdiam diri. Puji Tuhan. Namun Yesus tetap berdiam diri. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ayat 63 sampai 64. Tetapi Yesus tetap diam. Terus Lalu kata imam besar itu kepadanya, Iya. demi Allah yang hidup, Iya. katakanlah kepada kami, Iya. apakah engkau Mesias? ayat 66. Terus Jawab Yesus, Iya. engkau telah mengatakannya. Iya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, Iya. mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa, Iya. dan datang di atas awan-awan di langit. Puji Tuhan. Saudaraku, loncat 67 sampai 68. Lalu mereka meludahi mukanya Iya. dan meninju. Ini dan masih di meninju. hadapan imam besar Kayafas, pengadilan agama. Terus meludahi mukanya dan meninjunya. Terus Orang-orang lain memukul dia. orang-orang lain memukul dia. Terus Dan berkata, Iya. cobalah katakan kepada kami, Iya. hai Mesias, Mesias. siapa yang memukul engkau? Iya. Kemudian lanjut, selain saksi-saksi dusta, lanjut mereka meludahi muka Yesus dan sekaligus meninjunya. Kemudian orang banyak orang lain memukul dia. Kemudian setelah dipukul, orang banyak bertanya, siapakah yang memukul engkau? Namun Yesus tidak, tetap berdiam diri. Yesus tidak perlu memberitahukan kejahatan karena dia adalah Mesias. Yesus tetap berdiam diri. Dia tidak mau memberitahukan kejahatan orang-orang yang memukul dia karena dia adalah Mesias. Mesias berarti Kristus, artinya yang diurapi. Mesias berarti Kristus, artinya yang diurapi. Dalam perjanjian lama ada 3 golongan yang diurapi. 1 raja, 2 imam-imam, 3 nabi. Dalam perjanjian lama ada 3 golongan yang diurapi. 1 raja, 2 imam-imam, 3 nabi. Sekarang pengadilan Pilatus. Strip yang kedua, di hadapan Pilatus, ya, pengadilan Pilatus, wali negeri. Di hadapan wali negeri, yaitu pengadilan Pilatus. Begitu saja. Matius pasal 27 ayat 11 sampai 14. Yesus di hadapan Pilatus. Ya. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, Ya. engkau kan raja orang Yahudi? Ya. Jawab Yesus, Ya. engkau sendiri mengatakannya. Terus Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala Ya. dan tua-tua terhadap dia, Ya. ia tidak memberi jawab apapun. tidak jawab apa-apa. Terus Maka kata Pilatus kepadanya, Ya. tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? ayat 14. Tetapi ia tidak menjawab satu kata pun, Ya. sehingga wali Suatu kata pun. Terus negeri itu
sangat heran. Sangat heran. Saudaraku, di hadapan Pilatus, di situ Yesus tetap berdiam diri atas tuduhan-tuduhan palsu dari imam-imam kepala dan tua-tua. Di hadapan Pilatus, Yesus tetap berdiam diri atas tuduhan-tuduhan palsu imam-imam kepala dan tua-tua. Puji Tuhan. Lebih jauh kita melihat Injil Lukas pasal 23 ayat 1 sampai 2. Silakan. Injil Lukas 23 ayat 1 sampai 2. Yesus di hadapan Pilatus. Ya. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu, dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, Ya. telah kedapatan oleh kami, Ya, bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami, ya, dan melarang membayar pajak kepada Kaisar, dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Puji Tuhan. Di dalam Injil Lukas pasal 23 ini, ya, tetap masih di hadapan Pilatus, pengadilan yang kedua, imam-imam kepala dan tua-tua menuduh bahwa Yesus menyesatkan banyak orang dengan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Ya. Menuduh bahwa Yesus menyesatkan banyak orang dengan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Ayat 5. Tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya. Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini. Puji Tuhan. Imam-imam kepala lanjut menuduh dan menuduh. Imam-imam kepala dan tua-tua lanjut menuduh bahwa Yesus menyesatkan banyak orang. Yesus, kemudian imam-imam kepala dan tua-tua lanjut menuduh Yesus menghasut rakyat dengan ajarannya, menghasut rakyat dengan ajarannya dari Galilea sampai Yerusalem. Kemudian tidak berhenti sampai di situ. Di hadapan Pilatus, mereka tidak mengakui bahwa Yesus adalah Raja. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudaraku, imamat rajani itu adalah suatu kedudukan yang sangat tinggi dan istimewa, yang sudah berada di posisi yang tinggi, tidak perlu membela diri, apalagi hanya di hadapan wali negeri, yaitu Pilatus. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tadi di hadapan mahkamah agama, Yesus berdiam diri karena dia adalah Mesias yang diurapi. Tidak perlu menjawab, tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang-orang yang diurapi tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan. Kemudian kalau sudah berada di posisi yang tinggi, imamat rajani, tidak perlu membalas kejahatan, walaupun ada tuduhan-tuduhan palsu dari imam-imam kepala dan tua-tua kepadanya, sebab ia adalah Raja. Suatu kedudukan yang sangat tinggi dan istimewa. Kemudian saudaraku, yang ketiga, di hadapan Herodes, Injil Lukas 23 ayat 8 sampai 9. Yesus di hadapan Herodes. Ya. Ketika Saudaraku, bagaimana saudara dengar firman, bisa diikuti? Amin, saudaraku. Nikmati, izinkan firman itu mendarah daging, supaya pembangunan itu jelas arahnya nanti, ya. Amin, saudaraku. Saya tadi mendengar tadi kesaksian di kaset. Kalau ada kesatuan, di situ ada energi, ada kekuatan yang sanggup menerobos. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Jangan sampai terpisah dari kasih agape oleh karena kejahatan, kenajisan. Tidak ada artinya itu. Puji Tuhan. Ya, Gideon, kamu
susah diajar. Sekarang kita lihat di hadapan Herodes. Terlalu lemah engkau terhadap penajisan itu. Tidak bisa engkau menahan dirimu. Sampai engkau curi-curi, engkau minum kabar Tuhan. Di hadapan Herodes, Injil Lukas 23 ayat 8 sampai 9. Pikirkan ke depan supaya kita bisa terobos. Kadang-kadang ya, ada kalanya saya curi-curi, kadang-kadang cengkel kalau saya memikirkan seharusnya kita sudah bisa terobos, tetapi hanya berhenti sampai di sini. Perlu diketahui, kalau kita satu, dimanapun kita berada, orang yang melihat itu bisa menerima keberadaan kita. Tapi kalau sudah kita tidak sanggup, orang melihat kita saja tidak bisa menerima pelayanan kita. Itu kadang-kadang saya, bahkan itu tiap hari saya pikirkan. Dan kalau ke situ perhatian saya, disitulah kadang-kadang saya timbul amarah sendiri. Tapi saya bersyukur sampai hari ini Tuhan tolong saya dalam melayani Tuhan. Ya, sekarang di hadapan Herodes, Injil Lukas 23 ayat 8 sampai 9, baca. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawab apapun. Ya, Herodes berharap Yesus mengadakan suatu tanda. Kemudian dia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tetap berdiam diri saja. Ya, ayat 10 sampai 11. Sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Terima kasih. Namun ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melontarkan tuduhan-tuduhan berat kepada Yesus, mulailah Herodes mengolok-olok Yesus Kristus. Herodes lebih percaya kepada tuduhan-tuduhan palsu dari imam kepala dan tua-tua dan ahli-ahli Taurat daripada Yesus berdiam diri. Tadi Herodes menginginkan ada suatu tanda yang dilakukan oleh Yesus di hadapannya, tapi Yesus berdiam diri. Kemudian dia mengajukan banyak pertanyaan, tetapi Yesus tetap berdiam diri supaya salib terlaksana. Amin, saudaraku, supaya salib terlaksana. Tetapi ketika imam kepala dan tua-tua dan ahli-ahli Taurat mulai bersaksi dengan kesaksian palsu, barulah Herodes mengolok-olok Yesus Kristus. Dia lebih percaya kepada tuduhan palsu daripada salib. Amin, saudaraku, puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Kesimpulannya, Yesus tetap berdiam diri. Dimulai dari Taman Getsemani sampai menghadapi 3 pengadilan. Baik itu pengadilan Mahkamah Agama, baik itu pengadilan Pilatus wali negeri, baik itu pengadilan Herodes. Yesus tetap berdiam diri, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Seandainya Yesus membalas kejahatan dengan kejahatan, maka Yesus terperangkap dengan tipu muslihat dari roh-roh jahat di udara. Pendeknya, Yesus tidak tahan terhadap pujian yang datang dari atas. Amin, saudaraku. Seandainya Yesus membalas kejahatan dengan kejahatan, maka salib tidak terlaksana, maka binasalah orang berdosa. Tetapi puji Tuhan, oleh tangan kanan Allah, Ia telah ditetapkan untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat, supaya bangsa Israel bertobat dan menerima pengampunan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan.
Seandainya Yesus membalas kejahatan dengan kejahatan, Yesus terperangkap dengan tipu muslihat dari iblis setan, roh jahat di udara. Maka rencana Allah berantakan. Tetapi di sini kita melihat Yesus tidak terperangkap dengan tipu muslihat dari roh jahat di udara. Rencana Allah berjalan dengan baik. Amin, saudaraku. Dari awal memang mereka sudah berunding. Imam kepala ahli Taurat dan tua-tua bangsa Yahudi berunding di istana imam besar Kayafas untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat, selanjutnya dibunuh di atas kayu salib. Tetapi Yesus telah melewati tipu muslihat iblis setan dengan mulus. Dia tidak terperangkap dengan tipu muslihat iblis setan. Dia tahan uji, yaitu ujian yang datang dari atas. Kita bersyukur di situ. Ya, amin, saudaraku. Tangan kanan Allah telah menetapkan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya bangsa Israel bertobat dan menerima pengampunan. Kemudian tentang, boleh kita lihat dulu sebelum kita melihat tentang yang kedua, Efesus 6 ayat 11 sampai 12. Efesus 6 ayat 11 sampai 12, baca. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, ya, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tipu muslihat iblis terus. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, ya, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, terus melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat di udara dengan segala tipu muslihatnya. Sebab itu, saudaraku, sebab itu jangan sampai kita membalas kejahatan dengan kejahatan, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan melawan sesama, tetapi berjuang melawan tipu muslihat dari iblis setan, roh jahat di udara. Kalau orang-orang Kristen berjuang melawan sesamanya, itu adalah perjuangan yang keliru, perjuangan yang salah kaprah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sekarang tentang datanglah banjir, menunjuk ujian yang kedua, datanglah banjir. Itu menunjuk dosa kenajisan. Datanglah banjir, menunjuk dosa kenajisan. Saudaraku, banjir pernah melanda dunia ini dan membinasakan semua yang hidup. Pada zaman Nuh, banjir pernah melanda dunia ini dan membinasakan semua yang hidup. Di hari-hari terakhir ini juga banjir telah melanda dunia. Puji Tuhan, dari kota sampai ke desa, juga melanda orang kaya maupun miskin, melanda yang tua maupun yang muda, bahkan yang cakap wajah, bahkan yang tidak cakap wajah, yang tidak memiliki wajah yang rupawan pun dilanda oleh roh kenajisan itu tanpa memandang bulu. Roh najis itu tidak memandang bulu, tidak memandang apakah dia miskin atau kaya, apakah dia tua atau muda, tidak. Jadi roh najis ini yang membuat seseorang tidak tahu diri, bahkan lupa diri. Dan sekarang roh najis telah melanda dunia ini. Itu sebabnya banyak terjadi keanehan-keanehan di hari-hari terakhir ini. Sekarang kekacauan itu terjadi disebabkan oleh kenajisan, tidak lebih tidak kurang. Kiranya dapat dipahami dengan baik dan membinasakan semua orang yang hidup. Kejadian pasal yang ke-7 ayat 24 dan 21. Kejadian pasal yang ke-7. Kejadian 7 ayat 24 dan 21, baca. Air bah. Ya. 24 dan 21, baca. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. 21. Lalu mati
Binasalah segala yang hidup, yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Ya. Pada saat air bah melanda bumi selama 150 hari atau 5 bulan lamanya, binasalah segala yang hidup, binasalah segala yang bernapas. Puji Tuhan. Haleluya. Dan di hari-hari terakhir ini juga menjelang kedatangan Tuhan, nanti keadaan dunia seperti keadaan pada zaman Nuh. Orang sibuk makan dan minum, kawin mengawinkan. Dosa sibuk dengan dosa makan minum dan kawin mengawinkan. Dosa makan minum itu dosa daging, dosa yang ditimbulkan oleh tabiat daging. Kemudian dosa kawin mengawinkan itu menuju dosa kenajisan. Puji Tuhan. Dan itu akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan. Dan hari-hari ini dosa makan minum dan dosa kawin mengawinkan telah terjadi di mana-mana. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kejadian 8 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Air bah surut. Ya. Ia menunggu 7 hari lagi, Ya. kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Terus Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu Ya. mendapatkan Nuh. Ya. Dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Terima kasih. Puji Tuhan. Saudaraku, di sini kita melihat pada waktu burung merpati itu kembali, dia di paruhnya itu dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Pada waktu burung merpati itu kembali mendapatkan Nuh, pada paruhnya itu dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Daun zaitun yang segar. Puji Tuhan. Saudaraku, yang kehidupan yang diurapi oleh Roh Kudus, dia tetap kuat bahkan segar terhadap ujian yang datang, ujian dari roh najis, yaitu datanglah banjir. Puji Tuhan. Yang bertahan terhadap ujian, terhadap kenajisan. Ujian yang kedua ini adalah orang-orang yang diurapi Roh Kudus. Sama seperti daun pohon zaitun yang ada di paruh merpati itu. Daun pohon ya. Di ayat 11 ini, menjelang waktu senja pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Daun zaitun yang segar. Berarti yang sanggup menghadapi ujian, menghadapi dosa kenajisan. Ujian yang kedua ini adalah mereka yang diurapi oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Mereka yang diurapi oleh Roh Kudus. Di paruhnya itu, pada paruhnya itu dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Segar, tidak lain, segar. Jadi yang tahan terhadap dosa kenajisan, ujian dosa kenajisan adalah orang-orang yang diurapi Roh Kudus. Dia tetap, rohaninya tetap segar. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Ya. Selain itu, mereka binasa. Semua yang bernapas binasa. Kemudian tentang angin melanda rumah itu. Angin melanda rumah itu menunjuk pengajaran palsu. Menunjuk pengajaran palsu. Wahyu 22 ayat 18 sampai 19. Wahyu 22 ayat 18 sampai 19, baca. Penutup. Iya. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Ya. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, Ya. maka Allah akan
akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Ya. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, Ya. maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab ini. Puji Tuhan. Pengajaran palsu yaitu firman yang ditambahkan dan dikurangkan. Pengajaran palsu yaitu firman yang ditambahkan dan dikurangkan. Ditambahkan artinya menyampaikan 1-2 ayat firman Tuhan, lalu ditambahkan dengan cerita-cerita isapa jempol, dongeng nenek-nenek tua, tahayul-tahayul, filsafat-filsafat kosong, dan silsilah-silsilah yang tidak ada putus-putusnya. Kemudian dikurangkan, firman yang dikurangkan artinya pemberitaan firman tentang salib diganti dengan 2 hal, yaitu 1, teologi atau teori kemakmuran. Artinya orang Kristen tidak boleh miskin, harus kaya. Kemudian yang kedua, pengajaran salib diganti dengan tanda-tanda heran ataupun mukjizat-mukjizat. Mukjizat-mukjizat. Perlu saya tandaskan, sekalipun sejuta kali terjadi mukjizat di depan mata, tetapi kalau orang itu tidak memikul salib, tidak ada artinya. Amin, saudaraku. Itulah pengajaran palsu. Itulah pengajaran palsu. Efesus 4 ayat 12 sampai dengan ayat 15. Efesus 4 ayat 12 sampai dengan ayat 15. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, Ya. bagi pembangunan tubuh Kristus, Pembangunan tubuh Kristus, terus sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, Ya. dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, Terus kedewasaan penuh, Ya. dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Terus Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran palsu, terus oleh permainan palsu manusia Ya. dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Terus Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, terus di dalam kasih, Ya. kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Ya. Yesus yang adalah kepala. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, berpegang teguh kepada pengajaran mempelai dan pengajaran, berpegang teguh kepada kebenaran berarti berpegang teguh kepada pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel untuk membawa kita masuk di dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Amin, saudaraku. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, sekarang pertanyaannya, siapakah orang yang mendirikan rumah di atas batu? Siapakah orang yang mendirikan rumah di atas batu? Kita kembali memperhatikan Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24. Terus baca. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini Ya. dan melakukannya, Ya. ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya. Puji Tuhan. Yang mendirikan rumahnya di atas batu adalah orang yang bijaksana. Yang mendirikan rumahnya di atas batu adalah orang yang bijaksana. Puji Tuhan. Haleluya. Daniel 12 ayat 3. Daniel 12 ayat 3. Baca. Akhir zaman. Ya. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk Ya. selama-lamanya. Puji Tuhan. Orang bijaksana itu, orang bijaksana menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang di langit. Orang bijaksana menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang di langit. Berarti orang bijaksana ini menunjuk guru-guru di dalam rumah Tuhan, pemimpin-pemimpin, guru-guru, pemimpin-pemimpin di dalam rumah Tuhan. Amin, saudaraku. Itulah bintang. Puji Tuhan.
Haleluya. Sekarang kita akan melihat Wahyu pasal yang pertama. Ayat 20 saja, langsung. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, Ya. dan ketujuh kaki dia di emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, Ya. dan ketujuh kaki dia itu ialah ketujuh jemaat. Ya. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat. Itu menunjuk kepada hamba-hamba Tuhan atau guru-guru di dalam rumah Tuhan. Itulah bintang-bintang. Puji Tuhan, menjadi penunjuk kepada orang-orang, ya, menjadi penunjuk kepada kebenaran. Amin, saudaraku. Tetapi puji Tuhan, bintang-bintang ini ada di tangan kanan Tuhan. Tuhan membela, Tuhan memelihara. Jadilah bintang-bintang di cakrawala untuk menuntun banyak orang kepada kebenaran. Tuhan yang memelihara kehidupan kita semua, pribadi lepas pribadi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi itulah kehidupan yang dibangun di atas batu. Puji Tuhan. Biarlah kehidupan kita dibangun, hendaklah dibangun di atas Dia. Amin, saudaraku. Haleluya. Hendaklah dibangun di atas Dia. Tapi di Mazmur 127 ayat 1a, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Itulah orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir, menuju kepada orang bodoh. Kalau dia tidak bodoh, dia tidak mungkin mendirikan rumahnya di atas pasir. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Kemudian bangunan Tuhan itulah rumah yang dibangun, didirikan di atas batu, didirikan di atas korban Kristus. Ayat yang terakhir, Yesaya 28, ya, ayat 16 saja. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Ya. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion, Ya. sebuah batu. Dasar bangunan, sebuah batu, terus Batu yang teruji. batu yang teruji, Sebuah batu penjuru Ya. yang mahal. ya, Suatu dasar yang teguh. yang teguh. Siapa yang percaya, dia Ya. akan gelisah. Iya. Saudaraku, batu penjuru adalah dasar bangunan yang teruji, dasar bangunan yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.